Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 74. Lamunan Caca. Lan, mau makan siang di mana? Tanya Dimas kepada Arlan. Saat ini Dimas masih berada di kantor Arya untuk menghandle kerjaan Arya yang ditinggalkan akibat bulan madu. Oh, saya mau makan siang dengan pacar saya, bos. Jawab Arlan sambil tersenyum lebar. Sejak kapan lo punya pacar? Tanya Dimas heran. Kira-kira semingguan, bos. Hehehe. Jawab Arlan terkekeh. Hais, sana-sana, pergi sana. Ucap Dimas dengan kesal. Makanya bos, cari pacar, jangan menunggu yang tak pasti. Ujar Arlan menyindir. Udahlah, mending gue balik aja, kata Dimas. Akhirnya, ia memilih makan siang di rumah saja. Daripada di luar sendirian, terlalu mencolok bahwa dia seorang jomblo. Dimas mengendarai mobilnya menuju rumah utama. Namun lagi-lagi di tengah jalan, ia tidak sengaja melihat seseorang yang ia kenal. Itu bukannya cewek yang waktu itu, gumam Dimas dalam hati. Dimas memperlambat laju mobilnya dan menepikannya di pinggir taman. Dimas masih di dalam mobil memperhatikan cewek yang pernah ia temui di jalan dulu. Lama Dimas memperhatikannya, tiba-tiba dia malah melihat seseorang yang lebih ia kenal lagi. Membuat matanya sukses membola, melihat interaksi kedua manusia di depan sana. Flashback. Setelah mendengar pertengkaran antara Lana dan Faris, membuat hati Caca semakin sakit. Caca memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dengan menggunakan jasa taksi online. Gak mungkin dia bawa motor, sedangkan kakinya masih sakit. Caca duduk sendirian di bangku taman sambil memandangi orang-orang sekitar. Hingga perhatian Caca teralihkan pada seorang anak kecil perempuan yang sedang bermain dengan ibu dan ayahnya. Caca merasa sangat iri dengan gadis kecil itu, lantaran ia tidak pernah merasakan kasih sayang sang mama sejak kecil. Caca dari lahir tinggal bersama sang nenek, orang tua Lana, hingga ia berumur 7 tahun. Saat sang nenek meninggal, baru dia tinggal bersama Lana dan Faris. Leona awalnya senang dengan kedatangan Caca karena ia merasa memiliki teman. Namun seiring berjalannya waktu, Leona yang dulunya lembut dan penuh kasih sayang seperti Faris, perlahan berubah jadi seorang gadis yang penuh kebencian dan iri dengki. Karena siapa lagi kalau bukan Lana? Lana tidak rela bila Leona dekat dengan Caca, yang menurutnya anak pembawa sial. Karena kehadiran Caca adalah aib baginya. Karena saat itu ia dan Faris sedang LDR. Hingga akhirnya Faris mengetahui kejadian menyakitkan itu.
Namun Faris tidak menyalahkan Lana dan tetap mau menerima Caca sebagai putrinya. Meskipun Caca tinggal bersama orang tua Lana, Faris selalu meluangkan waktu sepulang bekerja untuk mampir menemui Caca. Oke, balik ke topik. Andai aku bisa sebahagia itu, kapan ya Mama bisa sayang samaku? Siapa sebenarnya ayah kandungku? Sebejat apa orangnya? Sejahat apa dia? Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Aku ingin bertemu sama dia, setidaknya untuk melihat seperti apa wajahnya. Caca terus bergumam di dalam hatinya, sambil menatap ke arah satu keluarga yang sedang bercanda, tertawa, bahagia. "Tante Caca!" teriak seseorang, membuat Caca mengalihkan pandangannya mencari sumber suara. "Aiden," kata Caca sambil tersenyum. Ya, ternyata dia Aiden yang sedang berjalan-jalan dengan Bian. Untuk menagih es krim sih lebih tepatnya. Tapi tadi sewaktu di jalan, mereka tidak sengaja melihat Caca yang sedang melamun. Makanya Aiden minta Bian untuk menghampiri Caca. "Kamu ngapain di sini?" tanya Caca. "Tuh, Om Bian yang ngajakin. Aiden juga nggak tahu mau ngapain di sini," ujar Aiden mengkambing hitamkan Bian. "Heh, anak tuyul. Seenaknya aja kalau ngomong," kata Bian kesal. "Kan lo sendiri yang minta berhenti tadi." "Emang apa ya?" kata Aiden sok polos. "Kok Aiden lupa?" "Serah elo dah. Anak tuyul mah bebas mau ngomong apaan," kata Bian, lalu segera duduk di samping Caca. "Kenapa kaki lo?" tanya Bian. "Jatuh," jawab Caca singkat. "Di mana?" tanya Bian lagi. "Kepo," jawab Caca terkekeh karena melihat wajah Bian yang kesal. "Om Bian, es krimnya Om aja yang beli. Biar Aiden di sini temenin Tante Caca," kata Aiden. "Kasian, masa Tante Caca ditinggalin sendirian? Nanti kalau ada yang jahatin gimana?" Jadi sebagai laki-laki sejati, Aiden mau nemenin Tante Caca di sini, ujar Aiden membanggakan dirinya sendiri. "Au serah lo ngomong apaan," kata Bian yang sudah jengah dengan kata-kata Aiden yang sok dewasa. "Mau rasa apa?" tanya Bian sambil beranjak dari duduknya. "Coklat," jawab Caca dan Aiden bersamaan. Lalu Caca dan Aiden saling pandang, kemudian tertawa bersama. "Yang gue tanya anak tuyul, kenapa anak setan ikut-ikutan?" kata Bian ketus. "Ah elah, sekalian sih Bi, lo pelit amat sih sama gue," ucap Caca sambil mengedip-ngedipkan matanya dan memelas. "Gak usah sok manis lo," ujar Bian lalu pergi. "Lah, kan emang gue manis," kata Caca
menunjuk ke dirinya sendiri. Menurut Aiden, Tante Caca manis nggak? Tanya Caca kepada Aiden. Manis sih, tapi lebih manis Aiden, katanya. Iya, kamu bener. Kamu manis banget. Ngegemesin lagi. Ucap Caca mencubit kedua pipi Aiden dengan gemas. Flashback off. Aiden, panggil seseorang dari arah belakang. Membuat Aiden dan Caca bersamaan menoleh ke belakang. Papa! Teriak Aiden, lalu segera berlari ke arah Dimas yang baru datang. Om ganteng! Pekik Caca dengan menutup mulutnya dengan telapak tangan. Dimas memandang Caca dengan bingung. Bagaimana bisa Caca bersama Aiden? Ini adalah kali kedua Dimas bertemu dengan Caca. Tante, Papa Aiden memang ganteng, tapi lebih ganteng Aiden. Ucap Aiden cemberut. Karena cemburu, sang papa dibilang ganteng. Sedangkan dia cuma dibilang manis. Hehehe. Iya, kamu memang lebih ganteng. Lebih imut, lebih lucu, lebih gemesin, lebih semuanya deh, kata Caca nyengir. Dan yang pasti, Aiden lebih muda, kata Aiden, membuat Dimas dan Caca menggelengkan kepalanya. Lalu Caca dan Dimas saling pandang beberapa saat, hingga sang nyamuk datang membuyarkan pandangan keduanya. Bersambung.